Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin nama saya Sherly. Di sini Sherly lagi nyari buku tentang studi kawasan milik Prof. Asep Ahmad Hidayat. Ternyata di UIN itu untuk buku Prof sendiri itu belum ada ya. Apa mungkin kita akan beli di online saja? Mungkin banyak yang membahas sejarah dan kawasan. Tetapi buku beliau memiliki keunikannya sendiri dan ada yang berbeda dari buku itu. Nah, kita akan mencarinya di Shopee. Oi. Bukunya seperti ini kurang lebih, warna coklat dan memiliki tulisan di bawah, namanya itu Asep Ahmad Hidayat. Oke, kita akan belinya di Shopee. Check it out. Hai, kenalin, nama saya Sherly dengan NIM 12450100058. Oke, di sini saya berada di perpustakaan UIN Bandung. Nah, di sini tuh saya lagi nyari buku karya Prof. Asep Ahmad Hidayat. Atau yang biasa dipanggil apa? Nah, bukunya tuh tentang studi atau sejarah kawasan ya. Meanwhile, Di sini sebenarnya banyak ya buku-buku tentang, ada yang kawasan, ada penyebaran Islam, kemudian ada juga sejarah peradaban Islam. Banyak buku di sini. Tapi yang sedang saya cari yang menarik itu adalah buku Asep Ahmad Hidayat atau yang biasa disebut dengan Abah. Ini milik Prof. Ajib Thohir. Bombastic side-eye, criminal offensive. Akhirnya saya sudah membeli bukunya dan ini dia, buku studi kawasan dunia Islam. Nah, di seluruh buku ini sebenarnya babnya itu menarik ya. Oh my god! Wow! Dalam buku ini sendiri ada 5 bab pembahasan. Huh? Apa saja? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemarin itu saya mendapat informasi dari Bapak Firman kalau tugas ujian akhir semester itu adalah mereview bab atau subbab yang menarik. Nah, di sini tugasnya tuh ada, lihat nih tugasnya guys ya, yaitu video review bacaan dari buku Abah. Nah, di sini tuh kita diminta untuk memilih bab atau subbab mana yang menarik, terus di-upload di YouTube. Nah, itu juga saya akan mereview subbab mana yang menarik ya. a few moments later. Sebenarnya saya tidak terlalu fokus kepada babnya, jadi saya akan membahas 2 subbab, yaitu yang pertama itu tentang pendekatan kajian, yang mana pendekatan kajian ini ada 3, yaitu multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Oke, karena ada 3 poin, ada 3 pendekatan kajian, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu yaitu multidisipliner. Apa
Apa sih itu multidisipliner? Multidisipliner sendiri merupakan pendekatan kajian yang melibatkan beberapa ilmu untuk membahas atau menyelesaikan suatu masalah atau topik. Tetapi pada akhirnya juga itu ilmunya tetap bekerja pada masing-masing gitu. Misalnya itu kita meneliti tentang ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu sosiologi. Nah, ilmu yang tiga ini kan membutuhkan untuk bersosialisasi atau mengobrol dengan khalayak umum. Jadi, dari ilmu ketiga inilah yang akan membahas atau menyelesaikan suatu masalah. Tetapi pada akhirnya ilmu itu akan membahas secara mandiri. Jadi ekonomi fokus ke ekonomi, ilmu politik fokus ke politik, dan ilmu sosiologi fokus ke sosiologi. Begitu arti atau penjelasan tentang multidisipliner. Selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan kajian dari interdisipliner. Nah, pendekatan kajian dari interdisipliner ini merupakan pendekatan yang menggabungkan beberapa konsep, teori, metode, dan akan menghasilkan ilmu atau menghasilkan disiplin ilmu yang baru. Seperti misalnya ilmu ekonomi dan bergabung atau bersama gitu dalam ilmu psikologi. Maka akan membangun, karena ekonomi itu fokus ke kehidupan ya, lebih ke pekerjaan atau uang gitu lebih tepatnya. Jadi ekonomi dan psikolog ini digabung akan menjadi ekonomi perilaku yang disebut dengan behavior economics, atau yang disebut dengan behavior economics. Gitu untuk interdisipliner. Selanjutnya masuk yang ketiga yaitu pendekatan kajian transdisipliner, yang mana pendekatan ini merupakan ilmu yang melampaui batas atau melibatkan beberapa pihak, bukan hanya ilmu yang bersifat intelektual tetapi ilmu umum juga. Misalnya bagaimana? Nah, misalnya itu ilmu ini lebih cenderung ke kelihatan gitu atau ada di kehidupan sosial. Contohnya ketika ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu pemerintahan atau ilmu lainnya itu bergabung gitu menjadi ilmu arsitektur atau ilmu lainnya. Terus itu tuh gimana sih caranya atau ada gak hasilnya gitu. Nah, hasilnya itu seperti misal membangun candi. Nah, itu tuh kan menjadi objek wisata ya. Bukan hanya ilmu pariwisata gitu yang dipelajari, tetapi ilmu bangunannya, arsitektur secara seninya. Terus siapa yang menjaganya? Ya pasti manusia gitu. Terus siapa yang mengolahnya? Pasti pemerintah. Nah, pembangunan ini tuh kan pasti dibangun oleh manusia gitu, menggunakan ilmu sosiologi, tapi kan tetap dibantu oleh kita gitu yang manusia sebagai membuatnya atau melestarikannya begitu. Untuk transdisipliner begitu pengertiannya. Mungkin untuk ketiga pendekatan kajian itu cukup ya sampai di situ, yaitu tadi dari ada multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Semua memiliki pengertian yang berbeda dan semuanya terangkum di dalam buku Abah gitu. Oke, silahkan dibaca guys. Ini bisa dibaca di sini. Shut up, Harry. A little longer than a few minutes. Itu untuk subbab yang tentang pendekatan kajian. Selanjutnya saya pengen membahas atau ingin membahas tentang saya pernah menggambar seperti ini. Walaupun gambarnya lumayan berbeda ya, unik, tetapi ini sudah sangat effort ya membuatnya. Ini tugas dari Bapak Firman untuk menggambar lokasi atau geografis tempat kita atau materi dari kelompok kita sendiri. Seperti saya sendiri itu kebetulan mendapat kelompok Afrika Barat, kelompok 6. Saya mungkin akan membahas sedikit ya tentang gambar saya ini sih. Di Afrika Barat sendiri ya, itu memiliki sungai yang terpanjang, yang mana itu disebut sebagai Sungai Niger. Nah, Sungai Niger inilah yang berasal dari dataran tinggi Guinea, terus mengalirlah ke
ke daerah-daerah atau sungai-sungai yang lain di hutan tropis seperti Sungai Gambia dan Sungai Senegal gitu. Jadi itu Sungai Niger ini mengalir gitu ya, karena emang itu sungai terpanjang di Afrika Barat. Fun fact-nya ya teman-teman, di Afrika Barat itu Islam merupakan agama yang dominan tahu. Emang iya. Nah, iya benar sekali. Karena apa? Karena di Afrika Barat itu ada sekitar 60% populasi yang menganut agama Islam. Bayangin, ternyata yang awalnya saya sendiri juga mikir ya, Afrika Barat itu sepertinya bukan dominan Islam ya, atau mungkin Islam itu minoritas, tetapi kita salah, pemikiran itu salah. Afrika Barat itu merupakan tempat atau wilayah yang menganut Islam, populasinya hampir 60%. Nah, jadi para manusia di situ atau orang yang ada di Afrika Barat itu banyak gitu yang menganut agama Islam. Sampai 60%. Bayangin, 60/100. Sudah begitu dominan ya Islam di Afrika Barat. Islam itu masuk bagaimana ya? Dengan jalur apa ya? You didn't have to cut me off. I could never know we were nothing. Sama seperti negara-negara lainnya, seperti wilayah-wilayah yang ada di dunia ini, Islam masuk ke Afrika Barat itu juga menggunakan jalur perdagangan. Kenapa perdagangan? Karena orang Gujarat, orang-orang Arab itu kan perekonomian atau sistem mata pencahariannya berdagang. Nah, dari berdagang inilah sampai ke Afrika Barat. Nah, dari situlah jalur Islam masuk ke Afrika Barat. Tapi bukan hanya itu saja. Ada lagi, yaitu para sarjana-sarjana dari Afrika Barat itu atau dari luar datang ke Afrika Barat untuk mengajarkan Islam. Terus ada satu lagi, itu mungkin tergolong menarik gitu ya, karena di Indonesia juga itu termasuk sebagai sarana atau penyebaran Islam, yaitu apa? Sufi dan tarekat. Nah, para sufi inilah yang datang ke Afrika Barat untuk menyebarkan Islam, sama seperti di Indonesia. Makanya di Indonesia banyak tarekat seperti tarekat Naksabandia, Tijaniyah, tarekat Qadariyah, dan banyak sebagainya. Nah, sebagai kesimpulan gitu ya, akhir dari video review materi atau review subbab yang menarik dari buku Abah ini adalah Afrika Barat itu telah menjadi rumah Islam sekitar 1000 tahun lamanya. Nah, sama seperti kawasan Islam lainnya, Afrika Barat itu mengalami perkembangan jaringan budaya yang luas, dan juga dinasti-dinasti atau kerajaan yang ada di sana juga termasuk kuat, serta beragam tradisi intelektual atau tradisi budaya yang menarik di Afrika Barat. Meanwhile, in our universe. Oke, mungkin tadi itu ya review materi yang saya bawakan. Saya mencari buku itu di perpus, ternyata tidak ada. Tapi saya membelinya langsung di Shopee. Jadi jangan lupa beli buku Abah juga ya teman-teman. A few moments later. Untuk menutup video dari saya ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Abah Asep Ahmad Hidayat dan Bapak Firman Maulana Nur. Terima kasih sudah mengajar mata kuliah sejarah kawasan. Semoga apa yang saya bawakan dan apa yang sudah Bapak sampaikan bermanfaat untuk saya ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.